Yuk Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 13 April tahun 2026. Tema renungan kita hari ini adalah hati yang tulus. Yuk Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya masih menjadi seorang frater ya, atau seorang calon imam dan harus mengalami studi atau menjalani studi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Ketika saya baru masuk, yaitu pada semester pertama, saya sungguh merasa heran ya, karena di antara teman-teman sekelas itu ternyata ada satu mahasiswa yang beragama Islam ya, dia seorang Muslim, dan ternyata akhirnya saya tahu bahwa waktu itu ya Sekolah Tinggi Filsafat Teologi di mana saya menyelesaikan studi imamat saya itu ternyata mengadakan pertukaran mahasiswa ya. Jadi ada mahasiswa dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi ya, tentu seorang frater, seorang Katolik ya. Dia diberi kesempatan untuk kuliah di UIN ya, Universitas Islam Negeri di Malang. Dan kemudian ada mahasiswa UIN juga, UIN Malang, yang diberi kesempatan studi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang ya. Dan tentu hal ini sangat menarik ya, sangat menarik hati saya, dan akhirnya tidak lama kemudian saya pun menjalin persahabatan dengan mahasiswa Muslim ini ya. Dan ketika kami ngobrol-ngobrol, mahasiswa Muslim ini dia mengatakan kepada saya ya, dalam satu kesempatan dia mengatakan kepada saya bahwa akhirnya dia tahu ya mengapa umat Katolik itu kok bisa mudah bergaul dengan umat beragama lain ya. Dan dia memang memiliki kesan seperti itu ya, bahwa umat Katolik itu sangat mudah bergaul dengan umat Muslim ya, dengan umat Islam ya. Ternyata ya dia mengatakan ternyata di STFT ya, di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi itu para frater ternyata diajarkan ilmu agama apa saja ya. Jadi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi ini para calon imam Katolik ya, atau para calon romo itu diwajibkan mempelajari agama-agama timur ya, seperti Hindu, Buddha, Konghucu, Taoisme, juga mempelajari Islamologi ya, agama Islam, dan juga Yahudi ya, dan macam-macam agama yang ada di dunia ini. Maka ya sahabat saya ini, seorang mahasiswa Muslim ini mengatakan, oh itulah kenapa akhirnya saya tahu kenapa kok umat Katolik juga para romo itu bisa bergaul dengan umat beragama apa saja, itu kok begitu mudah ya. Karena memang ternyata sejak di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi para romo sudah memang diharuskan mempelajari agama-agama yang lain ya. Jadi wawasan kami, pengetahuan kami itu sangat luas ya. Bahkan sebelum berjumpa dengan umat beragama lain, kami sudah banyak tahu ya tentang agama mereka. Ya, inilah faktor penyebab ya, inilah sebabnya mengapa ya umat Katolik itu ya akhirnya terbentuk ya menjadi orang-orang yang mudah berelasi, mudah membangun harmoni dengan umat beragama lain ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini,
dikisahkan tentang seorang Farisi ya, yang bernama Nikodemus. Dia datang kepada Yesus karena dia tahu bahwa Yesus adalah orang yang benar dan mengajarkan kebenaran ya. Jadi Nikodemus ini berbeda dengan orang-orang Farisi yang lain ya, orang-orang Farisi pada umumnya yang mereka ini beragama secara radikal ya. Jadi orang-orang Farisi ini pada umumnya mereka menghayati agama Yahudi itu secara keras, secara radikal, bahkan cenderung merendahkan ya, merendahkan kelompok yang lain ya. Tetapi berbeda dengan Nikodemus ini ya, meskipun Nikodemus ini seorang Farisi, tapi hatinya sangat tulus ya, hatinya sangat tulus. Dia menggunakan mata batinnya ya. Nah, dia berbeda dengan orang-orang Farisi yang lain dan dia melihat ya, karena hatinya penuh dengan ketulusan ya, hatinya sangat bersih, bening dan jernih ya. Maka dia bisa melihat bahwa di dalam diri Yesus itu ada kebenaran ya. Dan dia tertarik dengan kebenaran itu ya. Maka dikatakan biasanya Nikodemus ini ya supaya tidak diketahui oleh sesama orang Farisi, biasanya dia menjumpai Yesus itu di tengah malam ya, di tengah malam buta ya, supaya nggak ketahuan ya. Tetapi dia sering mengadakan kontak dengan Yesus, sering berdiskusi, sering ngobrol, sering bercakap-cakap dengan Yesus ya. Dan dengan demikian wawasannya, pengetahuannya menjadi semakin luas, menjadi semakin dalam ya. Dan Nikodemus ini adalah salah satu contoh manusia yang bersikap terbuka ya, hatinya terbuka terhadap kebenaran, dari manapun kebenaran itu berasal ya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Gereja Katolik ya melalui dokumen Nostra Aetate, salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua, mendorong kita ya, umat Katolik ya, meskipun kita ini mengimani Kristus ya, tetapi bukanlah alasan bagi kita untuk menutup diri ya. Jadi jangan karena kita ini pengikut Kristus lalu kita ini menutup diri untuk berelasi dengan umat beragama lain ya, umat Hindu, umat Buddha, umat Islam, Yahudi ya, Konghucu, Taoisme ya. Umat Katolik tidak boleh menutup diri ya. Kita harus bergaul dengan mereka. Kita harus mengadakan relasi, membangun harmoni dengan semua orang, apapun agamanya ya. Dan disitulah kita bisa saling belajar ya, kita bisa saling berdiskusi, kita bisa saling berdialog ya, dan akhirnya kita akan berhasil menemukan kebenaran yang hakiki ya. Karena dokumen Nostra Aetate itu dengan tegas mengatakan bahwa kebenaran itu tidak hanya ada di dalam iman Kristiani ya, tetapi di dalam agama-agama yang lain juga ada yang namanya benih-benih kebenaran ya. Dan sungguh berbahagia kalau kita bisa mendapatkan benih-benih kebenaran itu ya, meskipun itu berasal dari luar iman Kristiani ya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dalam hidup sehari-hari kita meneladani sikap Nikodemus ya, seorang Farisi yang hatinya jernih, bening, suci ya, dan sangat tulus, yang selalu terbuka pada kebenaran, tidak peduli dari mana datangnya ya. Dan semoga dengan sikap yang terbuka seperti Nikodemus, akhirnya kita bisa memiliki wawasan yang semakin luas, pengetahuan yang semakin luas, dan kita menjadi orang-orang yang semakin bijaksana. Tuhan memberkati.